Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 870, dia ingin memberitahu anak-anak ini bahwa mereka layak mendapatkan hal yang lebih baik. Yunran juga ingin melihat bagaimana lingkungan di dalam gua dan apakah dia perlu membeli sesuatu. Bagaimanapun juga, anak-anak yang lebih besar itu juga adalah anak-anak. Alam iblis selalu diselimuti kabut hitam, dan sangat sulit ditembus sinar matahari. Itu selalu menimbulkan perasaan dingin dan suram. Ketika Mo Beiyuan mendengar bahwa Yunran dan yang lainnya juga pergi ke gunung hitam terdekat, dia khawatir dan mengikuti mereka untuk melihatnya. Yunran melihat gua-gua terdekat dan dengan serius memeriksa lokasi geografis dan lingkungannya. Dia merasa tidak apa-apa. Itu berada dalam jangkauan aula Raja Iblis. Hanya saja gua itu kosong. Kondisi kehidupan sedikit buruk. Yunran mengeluarkan semua sumber daya yang bisa dia ambil dari cincin penyimpanan mereka. Ada banyak hal yang dia simpan dalam kiamat. Perlengkapan tempat tidur, selimut, tenda, dan perlengkapan lainnya cocok untuk anak-anak ini. Dia sebelumnya memberitahu Mo Beiyuan bahwa dia memiliki gunung abadi portabel, tetapi dia jarang menggunakan sumber daya dari kiamat. Hal ini terutama karena ada sekelompok besar orang yang mengikuti mereka pada saat itu. Para penjaga rahasia, Baiwan, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Tidak mudah untuk menjelaskan kapan dia mengeluarkan barang-barang itu. Bagaimanapun, 5 negara tidak memiliki hal-hal ini sama sekali. Hal-hal ini tidak dapat diproduksi di 5 negara. Namun, pada saat ini, iblis-iblis ini tahu bahwa mereka bukan berasal dari awan. Meskipun mereka menganggap barang-barang yang dia keluarkan aneh, mereka tidak bertanya lebih lanjut. Wow, Sweetie Cake juga menyukai rumah kecil ini. Ibu, Sweetie Cake ingin tinggal di rumah kecil ini juga. Pak kecil itu belum pernah melihat tenda sebelumnya. Ketika dia melihat tenda berwarna cerah dibangun, dia sangat menyukainya. Setelah memasuki salah satu tenda, dia tidak mau keluar dan bersikeras untuk tetap tinggal. Yunran selalu menyayanginya, jadi dia setuju untuk tinggal di sini selama beberapa malam. Bahkan si Pak kecil, yang sudah sering melihat dunia, tertarik dengan tenda itu. Anak-anak iblis lainnya secara alami menjadi lebih bersemangat. Meski beberapa dari mereka dimasukkan ke dalam tenda, mereka tetap merasa sangat bahagia. Dibandingkan dengan sekte abadi di awan, kondisi iblis benar-benar tidak baik. Inilah sebabnya Yunran mengeluarkan perbekalan di tempatnya. Dia ingin memberitahu anak-anak ini bahwa mereka pantas mendapatkan yang lebih baik. Yunran tentu saja tidak akan tinggal diam. Dia menggunakan waktu luangnya untuk mengumpulkan anak-anak ras iblis dan memberitahu mereka tentang dendam antara 5 negara, ras iblis, dan sekte abadi. Dia ingin mengajari mereka beberapa asas. Yang membuat Yunran lega, pemikiran anak-anak ras iblis ini tidak seiblis pemikiran para murid sekte abadi. Kamu hanya perlu ingat bahwa selama kamu benar dan tidak melakukan kejahatan apapun, kamu tidak perlu takut akan penilaian siapapun. Manusia kuat bukan untuk membunuh, tapi untuk melindungi orang yang ingin mereka lindungi. Iblis dan sekte abadi semuanya setara. Anda tidak perlu merasa bahwa garis keturunan Anda lebih rendah dari ras lain. Pak kecil itu juga menggoyangkan kepala kecilnya saat dia mendengarkan alasan ibunya. Dengan kemampuan pemahamannya, dia tidak dapat memahami kata-kata yang mendalam itu. Namun, selama itu yang dikatakan ibunya, itu pasti benar. Dia menganggukkan kepalanya dan bertepuk tangan. Pak kecil itu bertepuk tangan, dan antek-anteknya pun mengikuti. Yunran tidak tahu apakah anak-anak ini memahaminya. Namun, Yunran juga tahu bahwa logika tidak dapat dipahami hanya dengan beberapa kata. Adapun apa yang harus dilakukan, anak-anak ini harus memikirkannya di kehidupan masa depan mereka. Babak 871, Mo Beiyuan, kamu telah memulihkan ingatan Raja Iblis Changyan. Setan-setan itu sudah bersiap untuk bertarung. Sekte abadi juga telah mendiskusikan dan mengirimkan kelompok pertama orang untuk bersiap menuju ke Aula Raja Iblis. Mata-mata dari Aula Raja Iblis telah mengetahui beberapa berita sebelumnya. Mereka tahu bahwa sebagian besar orang yang datang ke Aula Raja Iblis kali ini berasal dari beberapa sekte besar sekte abadi. Orang-orang yang dipukul mundur oleh Mo Beiyuan semuanya adalah murid muda. Pada saat ini, kelompok yang datang dikatakan sebagai tetua dan master sekte dari berbagai sekte besar, serta murid pribadi paling berbakat. Singkatnya,
Mereka dianggap sebagai sekelompok orang dengan tingkat budidaya yang relatif kuat di Sekte Abadi. Di antara mereka, Master Sekte dari Sekte Surgawi, Yun Tian, memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Orang ini tidak akan meninggalkan Sekte Surgawi dengan mudah. Kali ini, dia datang secara pribadi karena putrinya yang berharga, Yun Xingyue, terluka. Yun Ran ingat bahwa orang bernama Yun Xingyue adalah orang yang sebelumnya memiliki pendapat yang sangat kuat tentang wajahnya. Mo Beiyuan marah dengan kata-katanya dan menebas wajahnya dengan pedangnya. Jadi, Yun Tian ada di sini untuk membalaskan dendam putrinya. Si Yang mengangguk dan diam-diam menyetujuinya. Orang-orang dari Sekte Surgawi tidak bisa dianggap enteng. Kami juga pernah mendengar tentang putri satu-satunya dari Master Sekte Surgawi. Dikatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Dewa Surgawi yang sangat kuat dari ribuan tahun yang lalu. Dia juga calon Master Sekte dari Sekte Surgawi berikutnya. Statusnya di Sekte Surgawi sangat tinggi. Yun Ran tidak memikirkannya dengan serius sebelumnya, tapi sekarang dia punya waktu luang, dia menghubungkan beberapa kejadian baru-baru ini. Reinkarnasi Dewa Surgawi yang kuat dari ribuan tahun yang lalu. Dia pikir wajahku mirip dengannya. Selain itu, dia ingat bahwa Mo Beiyuan pernah berkata bahwa Black Vian merasa wajahnya sangat mirip dengan iblis dari Sekte Abadi yang telah merayu Raja Iblis Changyan ribuan tahun yang lalu. Dia menghubungkan titik-titik itu. Yun Ran sampai pada kesimpulan, Yun Xingyue mungkin adalah reinkarnasi iblis wanita dari Sekte Abadi yang merayu Raja Iblis Changyan saat itu. Apakah Mo Beiyuan secara pribadi melukai wanita yang dicintai Raja Iblis Changyan saat itu? Plot melodramatis macam apa ini? Setelah Yun Ran menyelesaikannya, dia sedikit terdiam. Untungnya, Mo Beiyuan tidak memiliki ingatan apapun tentang Raja Iblis Changyan. Kalau tidak, siapa yang tahu hubungan seperti apa yang akan berkembang? Mungkin berantakan. Namun, Yun Ran tidak akan pernah menyangka bahwa pikiran yang terlintas di benaknya akan benar-benar muncul. Dia tidak pernah menyangka pria yang dicintainya akan memeluknya di tengah malam dan memanggil nama wanita lain. Mo Beiyuan, kamu memanggilku apa? Yun Ran yakin dia tidak salah dengar. Dia baik-baik saja dan pikirannya jernih. Dia tidak akan salah mendengar namanya. Ran, ada apa? Itu bukan Ran. Kamu baru saja memanggil Yun Luo. Yun Ran memiliki ingatan yang baik, jadi dia ingat dengan sangat jelas bahwa nama iblis wanita dari Sekte Abadi adalah Yun Luo. Mo Beiyuan, kamu telah memulihkan ingatan Raja Iblis Changyan. Tidak, Mo Beiyuan segera menyangkal perkataannya. Namun, Yun Ran tersenyum lembut padanya. Mo Beiyuan, kamu tidak bisa berbohong padaku. Meskipun Anda belum pulih sepenuhnya, Anda seharusnya telah memulihkan beberapa ingatan secara tidak sadar. Misalnya, beberapa kebiasaannya, atau beberapa kenangan tentang orang yang dia cintai. Yun Ran tidak ingin berdebat dengannya, dan dia bukan tipe orang yang tidak masuk akal. Namun, karena hal itu sudah terjadi, dengan kepribadiannya, dia benar-benar tidak bisa terus bertindak bodoh dan berpura-pura bahwa dia hanya ada di dalam hatinya. Aku akan tidur di tenda bersama Pak Kecil itu. Pak Kecil itu menyukai tenda dan mendirikan tenda di Aula Raja Iblis, tidak jauh dari tempat tidur mereka. Dia mendirikan tenda kecil dan tertidur di dalam. Babak 872, di matanya, Tuan adalah Raja Iblis Chang. Ran, aku. Petik 2. Mo Beiyuan, jika ada yang ingin kamu katakan, ayo cari kesempatan untuk berbicara. Yun Ran tidak ingin memberitahunya terlalu banyak tentang masalah ini, takut dia akan membangunkan si pengepak. Telinga kecil Sweetie Cake-nya sangat bagus. Mo Beiyuan tidak punya pilihan selain mengawasinya bangun dan memindahkan selimut untuk mencari pekrat. Namun, tatapan tenang dan sikap rasionalnya barusan membuatnya bingung. Itu karena dia mengenalnya dengan sangat baik sehingga Mo Beiyuan merasakan sedikit ketakutan. Ini karena dia mengetahui sikap Yun Ran terhadap hubungan lebih baik daripada orang lain. Tidak ada ruang untuk pesta lain di matanya. Terlebih lagi, dia sedang memeluknya dan memanggil nama wanita lain. Mo Beiyuan benar-benar ingin memukul dirinya sendiri untuk membangunkan dirinya. Dia tidak bisa tidur, jadi dia hanya bisa menemukan Black Vian dan mengobrol dengan pedang cerewet yang dulu dia benci. Aku jelas tidak memulihkan ingatan Raja Iblis Changyan, jadi mengapa aku secara tidak sengaja memanggil nama wanita itu? Black Evil bertanya, wanita itu? Wanita yang mana? Yun Luo.
Aku tidak sengaja memanggil nama wanita itu di depan Ran tadi. Tapi aku tidak punya ingatan apapun tentang wanita itu. Jika Mo Beiyuan ingin mengetahui hal-hal ini, dia hanya bisa menceritakan semuanya pada Black Fian Sword. Black Fian tidak menganggapnya aneh. Ini karena Tuan, Anda sangat menyukai iblis wanita dari Sekte Abadi itu. Bukankah wanita bernama Yun Ran ini adalah pengganti yang kamu temukan untuk iblis wanita dari Sekte Abadi itu? Tidak, dia tidak. Dia bukan pengganti siapapun. Ini bukan pertama kalinya Mo Beiyuan mendengar Black Fian mengatakan ini. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Ran adalah wanita yang paling kucintai. Dia bukan pengganti siapapun. Bahkan lebih mustahil baginya untuk menjadi pengganti iblis wanita dari Sekte Abadi itu. Mo Beiyuan bisa dengan jelas memahami perasaannya. Selama ini, dia hanya punya Yun Ran di dalam hatinya. Dia tidak melakukan apapun untuk mengkhianatinya atau mengecewakannya. Orang yang memiliki perasaan terhadap iblis dari Sekte Abadi itu bukanlah dia, tapi Raja Iblis Changyan. Tapi sekarang, jelas bahwa mereka telah memperlakukan dia dan Raja Iblis Changyan sebagai orang yang sama. Dan Ran memberinya tatapan itu karena dia memanggil nama itu. Tuan, setelah ingatanmu pulih, aku khawatir kamu tidak akan mengatakan itu lagi. Saat itu, Anda sangat menyukai wanita iblis dari Sekte Abadi itu. Di masa lalu, kamu rela menyerahkan hidupmu demi dia. Black Fian tidak berani melanjutkan topik apakah Yun Ran pengganti atau bukan. Bagaimanapun, dia merasa jika tuannya mendapatkan kembali ingatannya, dia pasti akan tahu apakah kata-kata ini benar. Pulihkan ingatanku. Maksudmu ingatan Raja Iblis Changyan akan dipulihkan dalam diriku. Mo Beiyuan menangkap maksud utama dari kata-katanya. Dia tidak bisa membiarkan dirinya memulihkan ingatan Raja Iblis Changyan. Dia tahu jika itu terjadi, hubungannya dengan Yun Ran akan berubah. Karena guru, Anda telah mendapatkan kembali energi iblis yang dikembangkan oleh Raja Iblis di masa lalu. Energi iblis yang familiar itu akan membangkitkan ingatanmu, dan ingatan masa lalumu akan pulih secara bertahap. Black Fian tidak merasa ada yang salah dengan masalah ini. Di matanya, gurunya adalah Raja Iblis Changyan. Setelah dia membangunkan jiwa Raja Iblis, dengan kultivasi dan kemampuannya, hanya masalah waktu sebelum dia memulihkan ingatan sebelumnya. Sekarang, itu hanya sedikit lebih cepat. Tidak seperti Mo Beiyuan, Black Fian berharap guru dapat memulihkan ingatan Raja Iblis Changyan sesegera mungkin. Dengan cara ini, guru juga akan menjadi lebih kuat. Menghadapi orang-orang dari Sekte Abadi, akan lebih mudah bagi tuannya untuk mengalahkan mereka seperti dia sedang menghancurkan seekor semut. Bab 873, Kesengsaraan di antara mereka berdua. Namun, tidak ada kegembiraan di wajah Mo Beiyuan. Dia bertanya dengan ekspresi gelap, lalu apa yang bisa kulakukan untuk menghentikan pemulihan ingatanku? Ah, hentikan. Bisakah hal seperti itu dihentikan? Black Fian bingung dengan pertanyaannya. Dia telah menjadi cerdas selama bertahun-tahun, dan dia selalu mendengar orang lain mencoba memulihkan ingatan mereka yang hilang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang seperti dia yang ingin menghentikan dirinya untuk mendapatkan kembali ingatannya. Tuan, jangan main-main. Jika kamu tidak menghentikan ingatanmu dan kehilangannya sekarang, itu akan merepotkan. Mo Beiyuan tidak bodoh. Jika dia tidak memiliki solusi yang lengkap, dia tidak akan main-main. Selain itu, mereka masih memiliki dendam antara ras iblis dan Sekte Abadi yang harus dihadapi. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya di saat seperti ini. Dia masih harus melindungi Yun Ran dan Pak Rat. Ran, ingatanku benar-benar belum pulih. Aku sama sekali tidak punya kenangan apapun tentang wanita itu. Saya tidak tahu mengapa saya tiba-tiba memanggil namanya. Keesokan harinya, Mo Beiyuan menemukan kesempatan untuk menjelaskan masalah ini kepada Yun Ran ketika Pak kecil itu keluar untuk bermain. Melihat bahwa dia telah membicarakan topik tersebut ketika Pak Rat sedang pergi, Yun Ran tidak terus menghindari topik ini. Sebaliknya, dia memandangnya dengan serius dan mengerutkan kening. Mo Beiyuan, bukankah lebih menyakitkan memanggil namanya secara tidak sadar saat kamu memelukku untuk tidur? Tadi malam, Yun Ran menghindarinya dan bersembunyi di tenda. Bagaimana dia bisa tidur? Mereka berdua telah melalui banyak hal. Dia mengira hubungan mereka cukup kuat. Tidak mungkin apapun dan siapapun dapat menggoyahkan hubungan mereka dan menyebabkan keretakan di dalamnya. Namun,
dia masih salah perhitungan. Dia tidak pernah menyangka kesengsaraan di antara mereka berdua akan seperti ini. Yang menghentikan mereka adalah orang yang dia cintai di kehidupan sebelumnya. Tidak peduli seberapa cakapnya dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dia juga ingin mengabaikannya, tetapi dengan kepribadiannya, dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dia sangat mencintai wanita lain. Ran, tunggu aku. Saat masalah antara ras iblis dan sekte abadi terselesaikan, aku akan memikirkan cara untuk menghentikan diriku memulihkan ingatan Raja Iblis Changyan. Aku akan memikirkan cara untuk memutuskan hubungan dengannya. Aku adalah aku, dan dia adalah dia. Orang yang dia sukai tidak ada hubungannya denganku. Yun Ran juga tidak ingin memaksanya, mengetahui bahwa dia tidak merasa lebih baik daripada dia. Dia mengangguk padanya. Baiklah, mari kita bicarakan hal itu setelah masalah antara ras iblis dan sekte abadi terselesaikan. Mungkin ingatannya sudah pulih sepenuhnya saat itu. Lalu, dia akan mengingat segalanya tentang wanita itu. Yun Ran merasa sangat kesal sekarang, tapi dia tidak berdaya. Ketika Mo Beiyuan membungkuk untuk memeluknya, dia secara naluriah mundur selangkah dan menghindari pelukannya. Aku akan pergi melihat Sweetie Cake. Mo Beiyuan perlahan menarik kembali lengannya dan melihat ke arah dia pergi. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama. Ran, maafkan aku. Dia tahu betapa menyakitkannya bagi wanita itu ketika dia secara tidak sengaja memanggil nama wanita lain sambil memeluknya. Dia tahu betapa tersiksanya perasaannya ketika dia menatapnya dengan tenang dan berbicara dengannya tentang hal ini. Mungkinkah hubungan mereka berdua benar-benar akan menjadi menyakitkan karena ingatan Raja Iblis Changyan? Bab 874, haruskah aku memanggilmu Mo Beiyuan sekarang, atau Raja Iblis Changyan? Yun Ran memandangi paket kecilnya yang melompat-lompat dan mengangkat tangannya untuk menggosok perutnya, merasakan vitalitas ketiga paket kecil di perutnya. Ada juga Bun yang berada jauh di 5 negara. Ikatan antara dirinya dan Mo Beiyuan tidak lagi sesederhana cinta mereka berdua. Mereka masih memiliki kelima anak ini. Selama kiamat, Yun Ran memiliki kepribadian yang periang dan berani mencintai dan membenci. Namun saat ini, dia memiliki terlalu banyak ikatan dan kekhawatiran. Jika dia dan Mo Beiyuan pada akhirnya tidak punya pilihan selain berpisah, apakah kelima anaknya akan terpengaruh oleh hal ini? Bagaimana dia akan menjelaskan semua ini kepada mereka? Bagaimana dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ayah mereka memiliki wanita lain di hatinya? Yun Ran menyadari bahwa dia tidak dapat memikirkan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapinya. Ini karena keduanya akan menderita. Baik itu dia atau Mo Beiyuan, tidak ada yang bisa lolos tanpa cedera. Ran, angin di luar agak kencang. Apakah Anda ingin masuk ke aula? Jika kamu tidak ingin melihatku, aku akan pergi ke tempat lain. Ran, aku ada urusan malam ini. Kamu bisa tidur di tempat tidur dengan Sweetie Cake. Ran, kalian makan dulu. Aku belum lapar. Mo Beiyuan tahu bahwa dia tidak ingin melihatnya sekarang, jadi dia akan menghilang dari pandangannya dan tidak mempersulitnya. Perubahan hubungan keduanya terlalu kentara. Bahkan Pak Kecil pun sudah menyadarinya. Apakah ayah dan ibu bertengkar? Apakah ayah membuat ibu marah? Pak Kecil itu berlari ke sisi ayahnya dan melingkarkan lengannya di leher ayahnya sambil bertanya dengan penuh perhatian. Ya, ayah membuat ibu marah. Mo Beiyuan memeluk paket kecilnya. Sekarang, dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika ada hal lain, dia masih bisa menjelaskan dan memperbaiki kesalahannya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan mengenai masalah ini. Dia membenci ingatan Raja Iblis Changyan, tetapi hal yang menyedihkan adalah dia secara bertahap memulihkan ingatan Raja Iblis Changyan, dan semua ini berada di luar kendalinya. Dia sangat kesakitan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Haruskah dia senang bahwa setidaknya dia tidak melupakannya sambil mendapatkan kembali ingatannya? Kalau begitu ayah, bujuk dia. Setelah membujuknya, dia tidak akan marah padamu lagi. Pak Kecil itu mencemaskannya dan memberinya saran. Mo Beiyuan bersenandung lembut dan mengusap kepala Pak Kecil itu. Ayah akan mendengarkan Sweetie Cake dan membujuk ibumu agar dia tidak marah pada ayah. Mo Beiyuan tahu bahwa Yun Ran telah melindungi bocah itu, jadi dia tidak bisa membiarkan Pak Tua itu mengetahui masalah di antara mereka.
Dia hanya berharap ingatan Raja Iblis Changyan akan pulih lebih lambat dan memberinya lebih banyak kesempatan untuk menemani ibu dan putrinya dengan identitas Mo Beiyuan. Tapi Ranrannya adalah gadis yang cerdas. Dia telah melihat bahwa dia telah memulihkan sebagian ingatan Raja Iblis Changyan. Haruskah aku memanggilmu Mo Beiyuan sekarang, atau Raja Iblis Changyan? Yun Ran tersenyum pahit padanya. Itu jelas sebuah lelucon, tapi mengapa dia merasa sangat tidak nyaman dan tercekik saat mengatakannya. Ran, berapa banyak kenangan yang telah kamu pulihkan? Apakah Anda ingat seperti apa penampilannya? Apakah dia benar-benar menyukaiku? Seberapa mirip dia? Apakah dia persis seperti yang dikatakan Black Vien? Penggantinya awalnya hanya lelucon, tapi sekarang, Yun Ran tidak menganggapnya lucu lagi. Lalu bisakah kamu membedakan antara dia dan aku? Kebetulan sekali. Kami bahkan memiliki nama yang mirip. Babak 875, jadi, Anda telah memulihkan ingatan Raja Iblis Changyan. Yun Ran, Yun Luo. Beberapa kenangan asing muncul dalam ingatan asli Mo Beiyuan. Di antara kenangan asing itu, yang paling banyak muncul adalah sosok seorang wanita. Penampilan wanita itu sangat mirip dengan Yun Ran, mereka hampir identik. Jika bukan karena pakaiannya sedikit berbeda dari pakaian Yun Ran, dia akan mengira mereka berdua adalah orang yang sama. Nama wanita itu adalah Yun Luo. Dia adalah murid dari Sekte Awan Surgawi dari ribuan tahun yang lalu. Dia juga merupakan dewa surgawi wanita paling berbakat di Sekte Abadi Awan. Hubungan antara Sekte Abadi dan Iblis pada saat itu sama dengan hubungan antara dua ras sekarang, atau bahkan lebih buruk. Kemunculan Raja Iblis Changyan telah menjadi duri di sisi Sekte Abadi. Mereka tahu bahwa ras iblis telah menghasilkan Raja Iblis yang sangat berbakat. Raja Iblis ini bahkan telah menundukkan makhluk iblis di alam iblis dan membentuk pasukan makhluk iblis. Sekte Abadi mengira bahwa Iblis Changyan telah menaklukkan makhluk iblis itu untuk membangun kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi Sekte Abadi. Oleh karena itu, orang-orang dari Sekte Abadi menjadi panik. Mereka telah mengirimkan beberapa kelompok murid untuk menantang Raja Iblis Changyan dan bahkan menggunakan metode paling tercela untuk mengepungnya. Namun pada akhirnya semuanya gagal. Setelah melihat kekuatannya, sekte tersebut ingin mengirim seseorang untuk didekati Raja Iblis Changyan sebelum menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya. Mereka memilih Yun Luo. Mereka menyuruh Yun Luo berpura-pura menjadi manusia fana, memasuki alam iblis, dan menemui Raja Iblis. Terus terang saja, itu adalah jebakan madu. Yun Luo sangat cantik dan tidak pernah meninggalkan Sekte Surgawi. Oleh karena itu, dia paling cocok untuk menjalankan misi ini. Plot berikut ini agak klise. Yun Luo dan Chang Yan saling jatuh cinta selama mereka bersama. Yun Luo tidak ingin menjalankan misi yang diberikan Sekte Surgawi padanya. Ini karena selama mereka berdua menghabiskan waktu bersama, dia benar-benar memahami Raja Iblis Chang Yan dan ras iblis. Dia percaya bahwa Raja Iblis Changyan bukanlah orang jahat seperti yang dikatakan oleh orang-orang dari Sekte dan Sekte Abadi. Sebaliknya, Raja Iblis Changyan berpikiran luas, terus terang, dan murah hati. Dia peduli dengan dunia. Dia adalah penguasa bijak yang langka. Jika seseorang harus mencari-cari kesalahannya, itu berarti dia dilahirkan dalam ras iblis. Jika dia dilahirkan di Sekte Abadi, dia pasti akan menjadi guru abadi yang disegani dengan karakter yang mulia. Justru karena ini, Yun Luo juga secara bertahap mengubah pandangannya tentang ras iblis. Dia merasa bahwa di bawah kendali Raja Iblis Changyan, ras iblis tidak begitu menakutkan. Dia mencoba meyakinkan Sekte Abadi untuk menyerah pada rencana mereka untuk melenyapkan Raja Iblis Changyan dan berhenti menargetkan iblis. Namun, semua yang dia lakukan membuatnya menjadi pengkhianat di mata Sekte Abadi. Meskipun dia berasal dari Sekte Surgawi, orang-orang dari Sekte Abadi tidak melepaskannya. Ketika Raja Iblis Changyan mengetahui bahwa wanita yang dicintainya terjebak, dia menerobos masuk ke Sekte Abadi sendirian. Dia tahu bahwa Sekte Abadi menggunakan Yun Luo sebagai umpan dan telah memasang jebakan untuknya, tapi dia tetap pergi tanpa ragu-ragu. Hasil akhirnya sudah jelas. Dia tidak berhasil menyelamatkan Yun Luo, malah dia meninggal secara tragis di depan Yun Luo. Setelah itu, jiwanya yang hancur bersemayam di pedang iblis hitam. Kelompok pengkhianat yang diusir dari awan secara kebetulan memperoleh pedang iblis hitam dan menggunakan teknik terlarang untuk memanggil jiwa Raja Iblis,
sehingga jiwanya sekali lagi terlahir dalam tubuh bayi dari 5 negara. Anak itu adalah Mo Beiyuan. Setelah mendengar ceritanya, Yunran kembali tersenyum cerah padanya. Jadi, kamu sudah memulihkan ingatan Raja Iblis Chang Yan dan mengingat segala sesuatu tentang Yun Luo. Lari, lari. Mo Beiyuan ingin mengatakan bahwa itu adalah kenangan Raja Iblis Chang Yan, bukan miliknya. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakannya dengan lantang. Babak 876, ada antrian. Siapa yang ingin pergi duluan? Ini harus terjadi ketika hubungan mereka sangat buruk. Sekelompok orang dari Sekte Abadi telah tiba. Tidak seperti sebelumnya, kali ini, Sekte Abadi memobilisasi sekelompok orang dengan budidaya tertinggi. Pemimpinnya adalah Grandmaster Yun dari Sekte Surgawi. Dia ingin membalaskan dendam putrinya. Orang-orang dari Sekte Abadi datang langsung ke Aula Raja Iblis. Bahkan jika hubungan Yunran dengan Mo Beiyuan canggung selama beberapa hari terakhir, dia tidak bisa meninggalkan sisinya dan membiarkannya menghadapi orang-orang dari Sekte Abadi sendirian. Sweetie Cake juga disimpan di sisi mereka untuk menjaganya tetap aman. Pak kecil itu tidak tahu apa yang terjadi. Awalnya, dia sedang bermain dengan anak-anak iblis di aula utama Istana Raja Iblis. Sekarang, anak-anak iblis itu dibawa pergi oleh penjaga Istana Raja Iblis. Dia juga dipanggil oleh ayah dan ibunya. Di depannya ada sekelompok orang asing yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Papa itu melebarkan mata hitamnya yang besar dan memandangi sekelompok orang asing di depannya. Meskipun dia masih muda, dia bisa memahami ekspresi wajah orang dewasa. Ketika orang-orang ini melihat mereka, wajah mereka dipenuhi amarah. Ayah, apakah mereka di sini untuk bertarung bersama kita? Mo Beiyuan tercengang. Jika dia mengatakannya seperti itu, sepertinya itu benar. Ya, setelah menerima jawabannya, suasana hati Pak kecil itu tidak banyak berubah. Ia hanya mengangguk pelan, "Oh, kamu di sini untuk bertarung dengan ayah lagi." Orang-orang di sini sangat suka berkelahi. Dengan itu, Pak kecil itu tiba-tiba berlari dengan kaki pendeknya. Dia berdiri di depan sekelompok orang dari Sekte Abadi dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, "Jika kamu ingin bertarung dengan ayahku, kamu pasti akan menangis. Karena ayahku tidak pernah kalah dalam pertarungan. Ayah Sweetie Cake adalah ayah yang paling berkuasa. Dia mengirim kalian semua terbang." Enyah. Yunran terdiam. Pak kecil ini mungkin ingin kencing di celana. Mungkin karena dia sedang terburu-buru sehingga dia tidak memikirkannya. Pak kecil itu diikuti oleh Black Vien. Melihat hal ini, orang-orang dari Sekte Abadi tidak berani bertindak gegabah. Mereka bahkan secara paksa mencari alasan untuk diri mereka sendiri. Orang-orang dari Sekte Abadi kita tidak akan menindas anak berusia 3 tahun. Apa maksud Raja Iblis dengan mengirim anak berusia 3 tahun keluar? Mo Beiyuan hanyalah iblis yang menyayangi anak perempuan. Putrinya yang berharga sedang berbicara di sana. Tentu saja, dia harus menunggu Sweetie Cake selesai berbicara sebelum bergerak. Kue manis, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Mo Beiyuan berjalan mendekat dan mendekati Pak kecil itu. Dia berlutut dan mengusap kepala Pak kecil itu. Pekrat itu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, "Kue manis masih ingin mengatakan sesuatu." "Oke, kue manis, lanjutkan." Yunran sudah terbiasa dengan hal itu. Tidak aneh jika Mo Beiyuan menyayangi Sweetie Cake. Pak kecil itu suka mengobrol. Begitu dia membuka mulut, dia tidak bisa menahan diri. "Kakek, kenapa kamu suka berkelahi? Ada banyak dari kalian di sini untuk bertarung dengan ayahku. Anda harus mengantri. Siapa yang mau duluan?" Sekelompok orang dari Sekte Abadi awalnya ingin menyerang Raja Iblis baru ini bersama-sama karena mereka tahu bahwa budidaya Raja Iblis baru ini sangat tinggi. Jika mereka menyerang satu persatu, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan satu persatu. Menyerang bersama adalah strategi terbaik. Tak disangka, saat ini mereka dibingungkan oleh seorang anak berusia 3 tahun. Anak berusia 3 tahun ini pasti sengaja melakukannya. Apakah dia sengaja menanyakan hal itu? Bab 877, tidak menyadari bahwa dia adalah Raja Iblis Chang Yan. Saat semua orang memikirkan cara mengatasi masalah Pak kecil ini. Pak kecil itu menggembungkan pipi merah mudanya lagi dan berkata, "Sweetie Cake juga ingin bertarung. Sweetie Cake juga sangat kuat dalam bertarung. Jika itu orang lain,
mereka tidak akan peduli sama sekali dengan anak sekecil itu. Namun, Mo Beiyuan menyayanginya. Bahkan setelah memulihkan ingatan Raja Iblis Changyan, Mo Beiyuan masih sangat menyayangi paket kecilnya. Ini karena bagian ingatannya milik Mo Beiyuan belum hilang. Biarkan ayah menguji kemampuan mereka terlebih dahulu. Dia tidak yakin seberapa terampil orang-orang dari Sekte Abadi ini, jadi dia tentu saja tidak berani membiarkan pak kecilnya bermain gegabah. Baik-baik saja maka, ayah, bertarunglah dengan mereka dulu, lalu Sweetie Cake akan bertarung dengan mereka. Setelah mengatakan itu, si Pekrat bahkan mengangkat 10 jarinya. Dia menunjuk ke arah Mo Beiyuan. Ayah, Sweetie Cake ingin bertarung melawan 10. Yunran melihat adegan hangat interaksi ayah dan putrinya, tetapi jejak kesedihan muncul di lubuk hatinya. Orang-orang dari Sekte Abadi tidak memiliki ekspresi yang baik. Mereka bahkan belum bertarung, tapi wajahnya telah ditampar oleh anak kecil dari ras iblis ini. Namun, kebetulan anak itu mempunyai pedang iblis hitam di belakangnya dan 2 burung besar terbang di atas kepalanya. Salah satunya adalah binatang Dewa Changluan, dan yang lainnya adalah Raja Iblis. Iklan dipasang. Pada saat ini, mereka menatap mereka dengan tajam, seolah-olah kedua burung besar itu akan menggigit kepalanya. Mereka berani melangkah maju. Kalau begitu Sweetie Cake akan bermain dengan burung hitam besar itu. Segera setelah pak kecil itu selesai berbicara, dia melompat dengan ringan dan langsung naik puluhan kaki ke udara, berdiri di belakang burung hitam besar itu. Semua orang dari Sekte Abadi melihat binatang ajaib terbang yang pemarah dan haus darah dari Raja Iblis Ao berputar-putar di atas kepala mereka di bawah komando pak kecil itu. Grandmaster Yun, iblis kecil ini telah berputar-putar di atas kepala kita. Mungkinkah mereka merencanakan sesuatu? Itu benar. Saya mendengar bahwa budidaya iblis kecil ini tidak rendah. Dia bisa memadatkan energi iblis dan mengendalikannya bahkan lebih baik daripada Raja Iblis Ao. Orang-orang yang dikalahkan Niu Beiyuan secara alami memberitahunya tentang situasi di pihak iblis setelah kembali. Salah satunya adalah Raja Iblis dengan kekuatan tak terduga yang mengendalikan pedang iblis hitam, dan yang lainnya adalah iblis kecil di depannya. Apakah dia akan menyerang kita saat kita tidak siap? Apakah kita perlu mengirim beberapa orang untuk menjaganya? Ya, setan selalu licik. Setan kecil ini pasti sedang merencanakan sesuatu. Oleh karena itu, sekelompok orang lain dari Sekte Abadi dikirim. Mereka semua mengangkat kepala dan menatap ke arah pak kecil yang terbang di atas kepala mereka. Orang-orang yang tersisa, di bawah kepemimpinan Master Sekte dari Sekte Surgawi, berencana untuk mengepung Raja Iblis. Mo Beiyuan dengan lembut mengangkat tangannya dan memegang pedang iblis hitam. Tanpa ragu-ragu, dia menyerang mereka. Yunran begitu akrab dengannya sehingga dia bisa melihat sekilas bahwa kepribadian dan triknya telah berubah. Jika itu adalah Mo Beiyuan, dia akan khawatir pak kecil itu akan melihat adegan berdarah dan menghindarinya. Tapi sekarang, Mo Beiyuan bergegas membawa pedangnya. Jelas sekali, dia tidak berniat menghindari pak kecil itu. Yunran tidak menyalahkannya karena melakukan ini. Dia hanya merasa orang yang pernah tidur di sebelahnya tiba-tiba menjadi orang lain. Mo Beiyuan telah memulihkan ingatan Raja Iblis Changyan, dan tingkat kultivasinya juga meningkat. Orang-orang dari Sekte Abadi hanya tahu bahwa dia memegang pedang iblis hitam di tangannya, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia sendiri adalah Raja Iblis Changyan. Tingkat budidaya orang-orang dari Sekte Abadi ini tidak setinggi sebelumnya. Bahkan jika mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, itu tidak ada gunanya. Sejak awal, Mo Beiyuan memiliki keunggulan absolut. Babak 878, seseorang yang telah memulihkan ingatan Raja Iblis. Melihat bahwa dia fokus berurusan dengan sekelompok orang dari Sekte Abadi, perhatian Yunran sebagian besar tertuju pada pak kecil itu. Dia melambai pada pak kecil itu dan memanggilnya balik. Dia sengaja menggunakan tubuhnya untuk menghalangi pandangan pak kecil itu. Ini karena dia tahu bahwa meskipun Mo Beiyuan tidak mengambil nyawa orang-orang dari Sekte Abadi, pemandangannya pasti akan sangat berdarah. Jeritan terdengar tanpa henti. Mereka bahkan bisa mencium bau darah. Ibu sedikit lelah. Sweetie Cake, temani ibu ke aula untuk istirahat sebentar. Petik 2. Baiklah, Sweetie Cake akan menemani ibu dan melindunginya. Yunran membujuk pak kecil itu ke aula. Kemudian, dia meminta penjaga di aula Raja Iblis untuk memperhatikan situasi di luar. Jika mereka menyadari ada yang tidak beres,
mereka akan segera datang dan melaporkannya kepadanya. Sebenarnya, Yunran merasa dia terlalu banyak berpikir. Mo Beiyuan sudah memulihkan ingatannya. Bagaimana eksistensi yang dulunya membuat Sekte Abadi gemetar ketakutan menjadi lemah sekarang. Orang-orang dari Sekte Abadi itu sama sekali bukan tandingannya. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang, itu akan sia-sia. Dia benar. Mo Beiyuan berusaha sekuat tenaga. Kekuatan tempurnya sangat luar biasa seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Dia berurusan dengan orang-orang dari Sekte Abadi sendirian. Meskipun dia tidak membunuh orang-orang ini, tanahnya berlumuran darah dan anggota tubuh. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kejamnya dia. Tidak kusangka sekelompok sampah sekte berani melawanku. Enyahlah kembali ke sekte Anda. Di masa depan, saya akan masuk ke sekte tersebut. Ketika saatnya tiba, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Mo Beiyuan telah memulihkan ingatan Raja Iblis Changyan dan mengetahui bagaimana Raja Iblis Changyan mati. Karena itu, dia sudah lama ingin membalas dendam. Pada saat ini, dia hanya akan bersikap kejam terhadap anggota sekte ini. Namun, setelah orang-orang dari Sekte Abadi melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan, dia menahan energi iblis gelap di sekujur tubuhnya. Pikirannya dipenuhi dengan Yunran dan dua orang paket kecil itu lagi. Ketika dia melihat kekacauan di depannya, dia segera meminta orang-orang dari Istana Raja Iblis untuk membersihkannya. Dia tidak bisa membiarkan Pak kecilnya melihat pemandangan berdarah ini. Pak kecil itu tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia melihat ayahnya telah kembali. Dia bahkan mendongak dan bertanya, apakah giliran Sweetie Cake yang bertarung? Kalau begitu Sweetie Cake akan pergi. Setelah mengatakan itu, Pak tikus itu keluar dari aula dengan kaki pendeknya, tapi Mo Beiyuan dengan mudah menariknya kembali. Tingkat budidayanya sudah jauh di atas Pak kecil itu. Mereka tidak bisa mengalahkan ayah, jadi mereka semua lari. Lain kali, ayah akan membawamu mencari seseorang untuk diajak bertarung dan bermain bersama lain kali. Yunran terdiam. Oleh karena itu, seseorang yang telah mendapatkan kembali ingatan Raja Iblis telah berubah pikiran. Dia sebenarnya setuju untuk membawa Pak kecil itu untuk melawan seseorang. Apa maksudnya itu? Kue manis, berkelahi itu tidak menyenangkan. Aku mengajarimu bahwa kamu hanya bisa bertarung ketika bertemu orang jahat. Kue manis tahu. Kue manis hanya mengalahkan telur yang buruk. Pak Pekrat mengepalkan tangannya dan tersenyum manis. Dia sama sekali tidak menyadari perubahan antara orang tuanya. Yunran benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Mo Beiyuan. Dia hanya bisa tersenyum padanya. Sekarang Sekte Abadi telah dikalahkan olehmu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Bagaimanapun, Bun masih berada di 5 negara. Mereka tidak bisa tinggal di alam iblis selamanya. Dia juga ingin kembali dan bertemu kembali dengan Bun dan Baiwan. Bagaimanapun, ini bukan rumahnya. Namun, Mo Beiyuan berkata, Ran, saya akan pergi ke sekte untuk menyelesaikan beberapa masalah. Bab 879, selama kau di sisiku, aku akan jatuh cinta lagi padamu. Berurusan dengan sesuatu. Apa itu? Yunran berpikir setelah ingatannya pulih, mereka berdua mungkin terpisah oleh sesuatu. Dia hanya tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Karena dia tidak berencana pergi ke sekte surgawi. Dia ingin kembali dan bertemu kembali dengan Bun. Apakah ini sesuatu yang penting? Maksudku, haruskah kamu pergi? Mo Beiyuan menatapnya dengan mata yang dalam. Itu benar, saya harus pergi. Karena Raja Iblis Changyan telah ditipu oleh orang-orang dari Sekte Abadi, jenazahnya telah dipisahkan dan dipenjarakan di beberapa tempat untuk ditindas. Meskipun jiwanya sekarang memiliki tubuh baru, formasi susunannya sedikit banyak akan mempengaruhi jiwanya. Metode Sekte Abadi itu tidak bersih. Mantra yang mereka gunakan juga merupakan teknik terlarang yang digunakan untuk menekan iblis jahat di zaman kuno. Oleh karena itu, dia harus pergi ke sekte untuk mengambil jenazahnya. Yunran telah bertanya berkali-kali, dan mau tak mau dia ingin dia memberitahunya apa itu, tapi jawabannya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin memberitahunya. Matanya menjadi gelap dan dia menjawab dengan acuh tak acuh, saya mengerti. Lalu lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan membawa Sweetie Cake kembali ke 5 negara. Ran, bisakah kamu memberiku waktu untuk menyelesaikan masalah ini di awan? Mo Beiyuan tidak ingin dia pergi karena dia tahu jika dia benar-benar pergi, mungkin mustahil di antara mereka.
Bukan karena dia tidak mencintainya lagi. Itu karena dia terlalu mencintainya sehingga dia tidak berani mendekatinya. Dia merasa kemunculan wanita lain di bagian tambahan ingatannya adalah pengkhianatan terhadap hubungan mereka. Dia tahu betapa kesalnya dia. Ran, aku mencintaimu. Bagaimana dengan Yun Luo? Yun Ran tidak menyangka akan menanyakan pertanyaan melodramatis seperti itu suatu hari nanti. Yun Luo memang memiliki hubungan dengan Raja Iblis Changyan, tapi perasaanku padamu juga nyata. Ran, aku juga kesakitan sekarang. Ran, aku sudah memikirkannya. Setelah aku menyelesaikan masalah dengan Sekte Abadi, aku akan menemukan cara untuk menghapus ingatanku. Mungkin saat itu, aku akan melupakan kenangan saat bersamamu, tapi aku yakin selama kamu ada di sisiku, aku akan jatuh cinta lagi padamu. Yun Ran kaget dengan kata-katanya. Dia tidak menyangka dia sebodoh itu. Hapus ingatanmu. Lupakan segalanya. Mo Beiyuan, apakah ini layak? Kamu tidak hanya akan melupakan aku, tapi kamu juga akan melupakan Bun, Sweetie Cake, dan yang lainnya. Itu sangat berharga. Selama aku menghilangkan ingatan Raja Iblis Changyan di pikiranku, kamu akan tetap di sisiku. Itu sangat berharga. Mo Beiyuan tidak ingin kehilangan dia. Oleh karena itu, selama dia bisa mempertahankannya, apapun yang dia lakukan tidak sia-sia. Sejak dia mendapatkan kembali ingatannya, Yun Ran telah menghindarinya. Bahkan ketika mereka berdua berbicara satu sama lain, dia berdiri agak jauh darinya. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Melihatnya, Yun Ran mulai merenungkan sikapnya baru-baru ini terhadapnya. Apakah dia berlebihan? Ini jelas bukan salahnya. Namun pada akhirnya, dia hanya menyakitinya. Dia telah menyakiti orang yang paling dia cintai dan memutuskan untuk bersamanya selama sisa hidupnya. Mo Beiyuan, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu pergi ke Sekte Abadi? Mo Beiyuan menatap matanya dan mengingat masa lalu mereka. Dia memutuskan untuk tidak menyembunyikannya lagi darinya. Dia menceritakan tujuannya pergi ke Sekte Abadi. Baru pada saat itulah Yun Ran mengerti bahwa dia pergi ke Sekte Abadi bukan demi Yun Luo, tetapi untuk alasan yang sah. Bab 880, semua orang ada di sini. Mo Beiyuan, ayo pergi ke Sekte Abadi bersama. Saat Yun Ran menatapnya, matanya sedikit merah. Mereka jelas sangat mencintai satu sama lain, tapi kenapa mereka saling menyakiti? Mo Beiyuan, setelah masalah di awan selesai, mari kita kembali ke 5 negara bersama-sama. Sedangkan sisanya, dia akan memikirkannya setelah mereka kembali ke 5 negara. Kemenangan Niu Beiyuan tentu saja membuat para iblis sangat gembira. Kita harus tahu bahwa ras iblis selalu ditindas oleh Sekte Abadi dan sangat dirugikan selama ini. Sekarang, mereka akhirnya bangkit. Ketika Pak kecil itu keluar, kekacauan di luar sudah dibersihkan. Dia tidak tahu apa yang baru saja dilakukan ayahnya. Dia bahkan berlari dan memberitahu setan-setan itu bahwa ayahnya baru saja memenangkan pertarungan. Kue manis tidak berbohong padamu, kan? Ayah Sweetie Cake benar-benar yang paling berkuasa. Petik 2. Pada titik ini, Yun Ran hanya bisa membatalkan rencananya untuk kembali ke 5 negara. Ibu, Sweetie Cake rindu Kak Bun. Kapan kita akan pulang? Pak kecil itu juga merindukan kakaknya dan kerabat lainnya. Dia berteriak-teriak untuk kembali. Yun Ran memeluknya dan membujuknya untuk waktu yang lama sebelum setuju untuk membawanya pulang setelah ayahnya selesai. Pak kecil itu juga sangat patuh dan bijaksana. Dia tahu bahwa ayahnya mempunyai sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi dia berhenti memikirkan hal-hal lain. Kalau begitu, Sweetie Cake akan menyiapkan lebih banyak hadiah untuk Kakak Bun. Baiklah, kalau begitu Sweetie Cake, siapkan hadiah untuk Kakak Bun dan yang lainnya. Bibir Yun Ran melengkung saat dia melihatnya tersenyum bahagia lagi. Dia memikirkan Bun dan merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi ibunya. Mo Beiyuan menyerahkan urusan Balai Raja Iblis kepada Si Yang dan yang lainnya. Bahkan jika dia memulihkan ingatan Raja Iblis Changyan, dia tidak berniat untuk terus tinggal di Aula Raja Iblis sebagai Raja Iblis yang baru. Orang-orang dari Sekte Abadi semuanya telah dilumpuhkan oleh saya budidayanya. Jika orang-orang itu benar-benar ahli terbaik dari Sekte Abadi seperti yang Anda katakan, tidak ada seorang pun dari sekte mereka yang berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah untuk saat ini. Orang-orang dari Sekte Abadi itu budidayanya lumpuh dan takut. Pada titik ini,
mereka pasti akan memikirkan cara untuk mengobati luka mereka. Bagaimana mereka bisa punya waktu dan tenaga untuk mencari masalah dengan iblis? Sedangkan untuk menemukan masalah dalam skala kecil, iblis yang tersisa dapat mengatasinya. Mo Beiyuan telah mengatur segalanya dengan benar. Suara seorang penjaga datang dari luar Demon Monarch Hall. Tidak bagus, sekelompok binatang iblis terbang lainnya telah datang. Sepertinya mereka berasal dari Sekte Abadi. Tuan kecil bergegas menuju mereka. Mendengar kalimat terakhir, ekspresi Yunran dan Mo Beiyuan berubah. Mereka berdiri pada saat yang sama dan bergegas keluar aula. Pak kecilnya baik-baik saja bermain-main di bawah hidung mereka. Yunran sangat khawatir ketika dia tiba-tiba bergegas keluar untuk bertarung. Tanpa diduga, ketika dia bergegas keluar, dia melihat kedua anaknya. Sanggul, mengapa kamu di sini? Yunran sangat merindukan putranya beberapa hari terakhir ini karena dia tahu dia akan tertunda lagi. Dia telah menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Siapa sangka Bun akan menemukannya sendiri. Anda, Yunran ingin bertanya apakah dia satu-satunya yang datang diam-diam. Dia melihat lagi. Bai Wan, Suan Yuan Yu, Bai Ze, Huo Chanyi, Bai Qi, semua orang ada di sini. Ibu, ayah, paman tertua, paman kedua, paman ketiga, kenapa kalian semua ada di sini? Tatapan Suan Yuan Yu tertuju pada perut besarnya, dan matanya dipenuhi dengan sakit hati. Xiao Ran, kami semua sangat khawatir, jadi kami datang untuk melihat bersama.